Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Wicaksono. Saya adalah mahasiswa di Universitas Gunadarma, jurusan akuntansi. Jadi di video kali ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang hasil pencarian saya, yaitu terhadap perbandingan penerapan akuntansi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brunei Darussalam. Nah, pokok pembahasan dalam video kali ini yaitu ada sistem akuntansi, standar akuntansi, komponen pelaporan, dan pengukuran akuntansi. Untuk sistem akuntansi, yang pertama dari Indonesia. Pada tahun 1957 berdiri Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan IAI. Jasa besar IAI adalah penyusunan standar akuntansi keuangan atau SAK 1966 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dan perkembangan terbaru bahwa IAI sebagai regulator dan pembuat standar akuntansi keuangan di Indonesia telah menyelesaikan lebih dari 90% adaptasi International Financial Reporting Standard atau IFRS yang berlaku secara global di seluruh dunia. Selanjutnya dari Amerika Serikat, penetapan standar yang berlaku di Amerika diatur oleh badan swasta yaitu FASB atau Financial Accounting Standard Board. FASB mempunyai tugas untuk menerapkan standar yang dapat diterapkan dan berlaku secara umum bagi akuntan yang melaksanakan tugasnya. FASB sendiri dibentuk oleh SEC atau Securities and Exchange Commission yang merupakan badan federal yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan hukum mengenai perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan saham pada bursa efek. Nah, lanjut kita ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDASC didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order atau ASO 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Nah, untuk standar akuntansi, Indonesia itu menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK, lalu ada SAK Syariah, SAK Etap, dan SAK EMKM. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri, menggunakan standar akuntansi yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Dan Brunei Darussalam menggunakan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, untuk komponen pelaporan, Indonesia memiliki beberapa komponen pelaporan, yaitu neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan. Lanjut ke Amerika Serikat, laporan tahunan meliputi laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan utama atau laporan laba rugi, arus kas, laba komprehensif, ekuitas, dan pemegang saham, diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan, pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun, dan data kuartal terpilih. Sedangkan untuk Brunei Darussalam, yaitu ada neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Lanjut ke pengukuran akuntansi. Jadi, Indonesia sendiri menggunakan konsep matching, yaitu penggabungan usaha menggunakan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest dan metode pembelian. Lalu, goodwill yang timbul akibat akuisisi dikapitalisasi dan diamortisasi dalam 5 tahun paling lama 20 tahun. Lalu, jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya dibebankan ke laba atau earning, dan joint venture menggunakan metode ekuitas. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri, yaitu aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Dan selanjutnya, pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengukuran transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding. Sedangkan untuk Brunei Darussalam, yaitu konsep matching, lalu penggabungan usaha menggunakan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest dan metode pembelian purchase.
Dan lalu ada goodwill yang timbul akibat akuisisi, dikapitalisasi, dan diamortisasi dalam 5 tahun, paling lama 20 tahun. Selanjutnya, jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya dibebankan ke laba atau earning, dan joint venture menggunakan metode ekuitas. Nah, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan berdiskusi di kolom komentar bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.